diterimanya sholat. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang antivirus perusak akidah. Nah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian tentang fikih sholat. Namun sebelum ke pelaksanaan sholatnya, terlebih dahulu ini masih mukadimahnya Ustaz ya, berkaitan dengan 9 syarat sah diterimanya sholat. Yang kemarin kita baru syarat yang ketiga, jadi masih ada 6 lagi. Mudah-mudahan 6 tema tersebut bisa selesai malam ini, karena rata-rata yang menanti adalah tentang pelaksanaan sholatnya. Tema yang cukup menarik insya Allah, karena tentu harapannya sholat yang kita laksanakan, baik yang sebelum maupun yang akan datang nanti, betul-betul sholat yang sesuai dengan syariat atau tuntunan. Yang sebagaimana Nabi sabdakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian di malam hari ini, mari kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita bersama mendengarkan pengajian yang akan langsung disampaikan oleh Ustazuna Dr. Dodi Sadar. Sekarang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali hadir di majelis ilmu yang insyaallah kita akan membahas kitab Sarhu Risalati Syurutis Salat wa Wajibatiha wa Arkaniha yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Dan semoga pada malam hari ini Allah SWT melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal saleh. Di pekan yang lalu kita telah membacakan syurutus salat tis'atun, syarat-syarat salat ada 9. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat menghilangkan hadas, yang kelima hilangnya najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh masuk waktu sholat, yang kedelapan menghadap kiblat, dan yang kesembilan niat. Kita masuk ke bahasan yang keempat, raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, as-syaratur rabi'u, syarat yang keempat dari syarat sahnya sholat, yaitu raf'ul hadasi, menghilangkan hadas. Wa huwa al-wudu'u al-ma'rufu, yaitu wudu yang sudah kita kenal.
ay la budda minal wudu'i lis salati. Seseorang itu wajib berwudu ketika akan sholat. Wal hadasu, apa itu hadas? Walaupun mungkin kita tidak terlalu penting untuk menghafal, paling tidak pernah dengar ya. Apa itu hadas? Hadas berbeda dengan najis ya. Al hadasu amrun ma'nawiyun yaqumu bil insani yamna'uhu minas salati wa masil mushafi wa tawafi bil baitil harami wa ghairi dzalika. Terjemah bebasnya, hadas itu adalah sesuatu yang maknawi. Maknawi itu tidak bisa dilihat oleh mata. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Lawannya adalah hissiyun. Hissiyun kebalikannya, yang bisa dilihat oleh mata. Jadi hadas itu sesuatu yang maknawi, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang status hukumnya menghalangi seseorang dari melakukan sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Saya masih berhadas. Mana hadasnya? Nggak kelihatan. Ya, sholat hadasnya nggak kelihatan. Ya. Kenapa kamu nggak megang mushaf Al-Quran? Saya masih berhadas. Mana hadasnya? Nggak kelihatan. Ya. Demikian juga dia terhalang dari melakukan tawaf. Walaisa binajasatin fan najasatu idza asobati sauba awil badana tuksalu wa yutahharu al mahal. Adapun najis itu sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, dan itu bisa mengenai pakaian yang akan kita pakai untuk sholat, atau mengenai badan kita, dan itu bisa dicuci bagian yang terkena najis saja, tidak semuanya. Apabila baju kita yang terkena kerahnya, ya kerahnya saja yang dicuci. Kalau yang terkena bagian lengannya saja. Al-mahallu di situ maknanya tempat yang ada najisnya saja. Ya. Dan pengertian najis juga harus dikembalikan kepada syariat, bukan berdasarkan perkiraan jijik atau tidak jijik. Ya. Wah, ini najis nih, karena jijik itu bukan. Selama ini mungkin banyak orang yang terjebak najis itu jijik, seperti kotoran kambing, kotoran ayam. Itu bukan najis, hanya jijik saja. Ya, jadi untuk mengatakan benda itu najis atau tidak najis dikembalikan kepada siapa? Kepada syariat. Ada nggak hadis yang mengatakan itu najis? Secara umum najis itu kotoran yang keluar dari hewan yang haram dagingnya untuk dimakan. Itu najis. Tai kucing, tai harimau, tai anjing, kencingnya, kotoran manusia haram dimakan atau halal? Haram. Kotorannya berarti najis. Untuk manusia nanti ada dalil khusus. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan kotoran ayam itu najis. Jijik boleh, tapi dikatakan najis tidak bisa. Terus kalau gitu nggak dibersihkan, ya dibersihkan, jijik, tapi tidak boleh dikatakan najis. Ya. Wal ahdasu, yang menyebabkan hadas, kal khariji minas sabilaini minal bauli wal ghaiti war rihi, yaitu keluar dari dua jalan. Al baul, buang air kecil, al ghait, buang air besar, ar rih, kentut, buang angin. Wa minha masul farji bil yad,
Hadas yang kedua, memegang kemaluan tanpa penghalang. Yang ketiga, aklu lahmi al-jajuri ila ghairiha kama sayati fi kalamil mu'allifi fi nawaqidil wudu. Makan daging unta. Ini mungkin jarang kita dengar ya. Makan daging unta menyebabkan yang memakannya memiliki hadas. Artinya wudunya batal. Nanti disebutkan dalilnya, ada dalilnya. Tenang saja. Ya, memegang kemaluan juga sama, tanpa penghalang. Maka yang memegangnya dia memiliki hadas, wudunya batal. Ini juga ada dalilnya. Fa idza asaba al-insanu syai'un min nawaqidil wudu sumiya muhdisun. Orang yang terkena pembatal-pembatal wudu, entah itu karena buang air besar, buang air kecil, buang angin, memegang kemaluan tanpa penghalang, apalagi tadi makan daging unta, maka orangnya disebut muhditsun, orang yang berhadas. Wala budda an yarfa'a hadzal hadatsa bil wudu, maka dia wajib menghilangkan hadas tersebut dengan cara berwudu kalau ada air. Kalau airnya cukup. Kalau nggak cukup, hanya untuk minum saja. Kalau nggak minum, kehausan, bisa mati. Maka dianggap tidak ada air. Bisa dengan tayamum. Dia wajib berwudu. Bahwa syartun fi sihhatis salat, karena ini adalah salah satu syarat sahnya salat. Amal lam yarfa' al hadatsa wa yatawadda bahwa muhdisun wa salatuhu batilatun la tasih. Jika ia nekat salat tanpa berwudu terlebih dahulu, sementara dia masih berhadas, salatnya tidak sah. Gimana kalau lupa belum wudu tadi? Sudah salam, ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Ulangi lagi dari awal. Ya. Wa mujibuhu al-hadasu falladhi yujibu al-wudu'a al-hadasu qala Allah Ta'ala. Dalil perintah melaksanakan wudu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalat, jika kalian akan melakukan salat, fa'aksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan dua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kalian, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Bagaimana kita tahu arjulakum di situ maknanya membasuh, tidak mengusap? Wawu atofnya ke wawu atof yang pertama, wujuhakum wa aydiyakum. Ya, ada kesetaraan mansub di situ ya. Wujuhakum, aydiyakum, bukan ke amsahu biru'usikum. Hadhihi ayatul wudu, inilah dalil perintah melakukan wudu. Qala katsiru minas salafi fi qaulihi ta'ala, mayoritas ulama salaf berkaitan dengan ayat idza qumtum ilas shalat, tafsirnya adalah antum muhdisuna, ketika kalian masih memiliki hadas. Itu maksud dari idza qumtum ilas shalat. Jika kalian berhadas, maka basuhlah wajah kalian, dua tangan kalian, dan seterusnya. Artinya ketika kalian berhadas,
berwudulah ketika akan melakukan sholat. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqbalullahu sholata ahdikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdasa, jika masih berhadas, hatta yatawaddu'a, sampai dia berwudu. Dalam hadis yang lain, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddu'a, maknanya sama. Qala rajulun min Hadramauta, ada seorang laki-laki dari Yaman, dari daerah Hadramaut bertanya, ma al hadasu ya Aba Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Walaupun orang Arab kalau nggak ngaji juga nggak tahu apa itu hadas Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah menjawab, hadas itu pusaun au duratun. Ya. Apa itu pusaun? Pusaun adalah khurujur rihi hadasun fa in kana laha sautun yusamma duratun. Apabila kentut diiringi dengan suara namanya durat, ya. Duratun itu kentut bersuara. Ya. Wa illam yakun laha sautun yusamma pusaun. Kentut yang silent, ya. Kentut yang tidak bersuara, bahasa Arabnya pusaun. Ini kekayaan bahasa Arab ya. Kentut yang bersuara ada namanya, yang silent juga ada. Bahasa Indonesia kan enggak mau bunyi mau enggak namanya kentut ya. Fa idza kana khurujur rihi hadasan la budda an yatawadda minhu fal baulu wal ghaitu min babi aula. Inilah salah satu dalil orang yang buang air kecil, buang air besar dia berhadas. Dalilnya ini tadi. Jawaban Abu Hurairah. Apa itu hadas? Jawabannya apa? Dan kentut. Kalau keluar angin saja dikatakan orang itu berhadas, apalagi yang keluar bukan angin, padat atau cair. Namanya fikih aulian. Min babi aula. Kalau anginnya saja yang keluar, wudunya batal, apalagi yang keluar benda padat atau benda cair. Kira-kira begitu ya. Jadi sudah menggunakan ra'yu. Boleh menggunakan ra'yu dalam memahami teks hadis. Ya. Wa fi sahih Muslim an Abdullah, dari Abdullah bin Umar, qala, yang mengatakan, inna sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah bersabda, tidak diterima salat bighairi tuhur, tanpa bersuci, dan tidak diterima infak, sedekah, zakat, min gululin, dari harta hasil curang. Terjemah bebasnya harta haram. Jadi sedekah apapun tidak bisa diterima oleh Allah. Wal wudu istimalul ma'i fil a'dha'i arba'ati ma'aniyah. Wudu itu menggunakan air yang digunakan kepada 4 anggota wudu disertai niat. Anggota wudu yang utama, yang wajib, yang pertama apa? Wajah. Yang kedua, 2 tangan. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, 2 kaki. Jadi kita harus tahu mana yang wajib, yang pokok, anggota wudu yang pokok. Supaya apa? Supaya nanti ketika dalam keadaan darurat cukup yang 4 tadi saja. Yang diusap atau yang dibasuh. Tidak semuanya. Ya, adapun yang lainnya sunnah. Salah satu maksulatun, 3 yang dibasuh dengan air, wahia al-wajhu wal yadanu warijlan
wajah, dua tangan, kaki. Wa wahidun mamsuhun, satu yang diusap dengan tangan basah. Ya, dibasuh dengan diusap beda atau sama? Beda. Kalau dibasuh itu dengan air sambil digosok. Tapi kalau diusap, enggak, diusap saja dengan kondisi tangan basah. Wa huwa ar-ra'su, yaitu kepala. Wala budda min at-tartibi bainaha wal muwalah kama sayati, dan wajib berurutan dan berkesinambungan, tidak putus. Qala al-mu'allifu, berkata penulis, syarat wudu ada 10. Wudu juga ternyata memiliki syarat. Jadi di dalam syarat sholat itu ada wudu. Di dalam wudu juga ada syarat wudu. Ya. Yang pertama Islam, berakal, tamyiz, niat, tidak berniat memutuskan wudu sampai selesai. Kemudian berhentinya hal-hal yang mewajibkan wudu. Kemudian yang berikutnya istinja atau istijmar sebelum wudu. Bahasa Indonesianya cebok. Ya. Ada yang lebih halus lagi dari kata cebok? Bahasa Melayunya apa? Nggak ada ya, cuma itu ya. Ya beginilah bahasa fikih, harus jelas ya. Tidak boleh pakai kias ya, harus jelas. Kemudian airnya suci, tuhuriyatu ma'in wa ibahatu, dan airnya statusnya air yang halal. Ini pendapat penulis. Kemudian hilangnya sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Dan yang terakhir, masuk waktu sholat khusus untuk orang yang memiliki hadas yang tidak bisa dibersihkan, hadas yang tidak bisa disucikan. Duhuli waqtin alaman hadatsuhu daimun li fardhi. Apakah ada? Ada. Orang yang punya penyakit kencing terus-menerus, dia tidak boleh wudu kecuali setelah masuk waktu salat. Adapun yang normal boleh berwudu sebelum masuk waktu salat. Untuk yang Islam, berakal, tamyiz tidak perlu dibahas karena sudah sama ya dengan pembahasan sebelumnya. Sekarang kita akan loncat ke syarat wudu yang keempat setelah tamyiz, niat. Ya. Falau anna insanan tamadmadu wastanshaqa wa ghasala wajhahu thumma ghasala yadayhi al-yumna thumma al-yusra wa masaha ra'sahu wa udhanayhi wa ghasala rijlahu yuridu at-tabarruda faqad wa lam yanwi al-wudu'a masaha li'annahu manawa al-wudu. Jika seseorang tiba-tiba ya mungkin refleks gitu ya, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, membersihkan wajahnya dengan air, ya, mengusap kepalanya, telinganya, kakinya dan seterusnya. Refleks karena ingin yuridu at-tabarruda, hanya sekedar ingin menyegarkan saja, fresh gitu ya, tanpa niat, maka tidak terhitung wudu, karena dia tidak ada di dalam hati tujuan untuk berwudu. Ya, walaupun yang dilakukan sama dengan orang yang berwudu, kok nggak ada bedanya ya tadi? Tapi nggak dianggap wudu karena nggak ada niat. Ya. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti ayahnya Umar itu non muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar putra Al-Khattab. Bersyukur kita ayah kita muslim.
Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Amalan di sini umum, bisa amal baik, bisa amal buruk. Tergantung niatnya, tergantung modusnya, motifnya apa dia melakukan. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Urusan dia tergantung dengan apa yang dia niatkan. Boleh. 3 menit lagi. Jadi 10 itu tidak sah tanpa niat. Sholat, puasa, zakat tidak sah tanpa niat. Niat ini yang membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama 2 rakaat. Bedanya apa? Sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat sunat qobliyah subuh. Bedanya apa? Di niat. Gerakannya sama, gak ada bedanya. Ya. Demikian juga sama-sama menyerahkan hasil panen, menyerahkan emas, infak atau zakat. Bedanya dari niat. Ya. Di niat ini bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Hibah beda dengan zakat. Pemberian beda dengan sedekah. Sedekah biasanya untuk orang yang miskin. Hadiah belum tentu. Bisa jadi untuk orang yang kaya. Rasulullah nggak boleh dikasih sedekah, haram. Ya, Rasulullah boleh dikasih hadiah. Rasulullah dan keturunannya nggak boleh menerima sedekah, zakat nggak boleh. Beliau hanya layak dan pantas diberikan hadiah. Mungkin itu saja dulu. Wala yutaju ila ayatalafudhu an yatalafadhu binniyah. Tidak boleh niat itu diucapkan. Rasulullah dan ribuan sahabat nggak ada satupun yang mengucapkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori. Aku berniat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil. Enggak pernah. Terus bagaimana dengan saudara kita yang mengucapkan itu? Ya terserah dia. Itu ijtihad ulamanya. Itu pilihan saja. Namun yang lebih afdol kita mencontoh siapa? Rasulullah diucapkan tidak niat wudu? Tidak. Baik, mungkin itu saja dulu. Barangkali ada diskusi. Silahkan kita tutup dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.